Salam sejahtera dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Berlian Theodina Hutagawa. Saya guru biologi dari SMA Kristen 6 Penabur, Jakarta. Pada saat ini, saya menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 1 di LPTK Universitas Siak Kuala, Banda Aceh. Dan pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA 3 dengan materi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut serta faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada video ujian kinerja praktik pembelajaran kali ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Melalui pendekatan TIPEC, siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun sistem organ pada sistem respirasi dengan kaitannya dalam bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia dengan baik dan tepat. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan pengembangan diri sebagai seorang guru biologi. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Mayoritas untuk pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai, kita melakukan sesi kita dengan berbicara. Yuk, betul kalau yang mau lagi. Aku Ya, silakan. kita memulai pelajaran biologi. Semoga pelajaran ini menjadi dengan lancar dan tidak mengerti apa kegiatan juga. Dan nontonnya sebelum kami. Untuk kelas bimbing untuk kita boleh bergerak sepertinya. Diri. Salam. Selamat pagi, silakan duduk. Ini kemudian mau tanya dulu, sekretaris siapa? Yang nggak hadir hari ini siapa, nak? Oh, ada. Scan mana katanya nih Pak? Kan sakit. Satu lagi, tadi Ricci ya? Tuh izin gitu apa osis gak tahu dulu. Pada cek kehadiran, kemudian mau ngasih informasi tentang kesepakatan pembelajaran kita pada hari ini, Senin 12 Juni 2023. Ya, yang pertama, dalam proses pembelajaran ini kita akan menggunakan handphone. Tapi minta tolong kerjasamanya handphone digunakan hanya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, aktif dan interaktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, media yang harus kita gunakan dalam satu rangkaian pembelajaran ini, salah satunya adalah MyVboard, kemudian ada Quizlet, ada LKPD digital pakai live worksheet, dan ada aplikasi pembelajaran Google Keep nanti yang anak-anak semua pastikan udah download dan kita bisa menggunakannya dengan cepat. Oke, hari ini siap ya? Oke, kalau sudah siap, silakan join ke MyVboard. Silakan buka handphonenya berarti ya. Silakan ambil handphone kamu. Kemudian akan buka MyVboard. Kamu boleh scan QR code-nya. Yang nggak jelas boleh ke depan review untuk scan. Nah ya, iya silakan. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, silakan izin buat. Sudah semua? Oke, maka Bu Dina akan bertanya kepada anak-anak semua. Coba kirimkan ungkapan kondisi perasaan kamu melalui MyVboard Companion. Kamu boleh kirim ungkapan kondisi perasaan kamu sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari. Amel, kita cek ya. Sambil menunggu anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, Amel senang. Ya, kata Evelyn, baik-baik aja, semoga baik-baik aja. Senang ada caranya juga ya, ada siapa nih? Nadia, kamu di mana Nadia? Nadia kamu ikut aja ya ampun, semoga maksud di akhir pembelajaran ya. Chelsea, oh ada semoga semangat bertahan sampai sekian ya. Sekarang kirim silahkan sambil kirim, dan yang udah selesai memberikan ungkapan perasaannya pagi hari ini boleh diletakkan kembali handphone. Oke, udah ya. Nah, terima kasih yang udah mengirimkan, yang baru mengirimkan jenis. Semangat untuk belajar. Oke, thank you jenis. Budina pause dulu, Budina akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Kita punya pertanyaan lagi. Kita itu sebelum hari ini belajarnya topik apa ya?
Ingat nggak sih? Biar kita semuanya ingat, Bu Dina kasih stimulusnya dalam bentuk video. Kita gelar berbicara pada saat sedang syukuran. Ada yang tahu jawabannya? Yes, Renat. Tapi makanannya kalau sambil kita ngomong, makanannya kita masuk ke itu saluran pernapasan. Oh iya, kalau kita sedang berbicara, terus kita makan, Nanti makanannya bisa masuk ke makanannya salah masuk jalur, teman-teman ya, anak-anak ya. Jadi bisa ngapain tuh nanti kitanya? sedap. Terdadak tuh, ya bisa. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan buat Renat. Tapi masalahnya kalau kita sedang makan, kita tertawa, lalu kita bercanda, maka makanannya tidak masuk ke dalam saluran kerongkongan atau pencernaan, tapi masuknya ke bagian tenggorokan atau jadi materi kita sebelumnya itu tentang apa? Dan stimulus ini? Pernapasan. Oke, Renat, pernapasan. Dan kamu lagi apa kita yang kanan? Pernapasan. Sama aja. Pernapasan. Oke, gue terima kasih buat Ardi sama Renat. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang alat pernapasan atau struktur dari fungsi alat-alat pernapasan, nah, kali ini Bu Dina akan mengajarkan materi baru yang merupakan kelanjutan dari struktur dan fungsi alat pernapasan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sedang mereka lakukan yang berkaitan dengan aktivitas mekanisme pernapasan? Tadi Bu. Ya, Siji, good, nyanyi, ya, Mersan, bernyanyi. Ada suka bernyanyi di sini? Ada. Wah, hasil atas jawabannya. Dalam bernyanyi, ada yang namanya dikenal dengan teknik pernapasan perut. Kira-kira ada pernapasan apa lagi? Dada. Good job, ya Evo. Nah, sekarang kita lihat kompetensi dasar pada pertemuan dari bab sistem pernapasan kali ini, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusup organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Indikator pencapaian kompetensi ini yang harus dicapai dalam setiap kali pertemuan, mengidentifikasi struktur, identifikasi proses. Nah, khusus pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas indikator capaiannya, yaitu tentang membandingkan mekanisme pernapasan dada dan perut, serta menguraikan faktor-faktor. Kita mulai dari yang pertama ya, Bu Dina kasih tahu. Nanti kita akan mulai lewat orientasi masalah di sekitar kita yang berkaitan dengan mekanisme pernapasan yang akan kita jadikan topiknya di dalam LKPD yang akan diberikan. Lalu yang kedua, setelah mengorientasi, kita bentuk kelompok yang tadi satu kelompok terdiri 5-6 orang, kemudian duduk dengan rapi. Setelah duduk dengan rapi, nanti silahkan perwakilannya mengambil akses link LKPD, ya, sehingga LKPD-nya bisa diisi bersama. Setelah diisi, Bu Dina mau sampaikan biar kamu semuanya transparan tentang masalah nilai. Jadi, bahwa akan ada 2 penilaian sekaligus, nilai keterampilan sama nilai sikap. Rubrik keterampilannya adalah sebagai berikut, mulai dari cara kamu berkomunikasi, sistematika penyampaian, wawasan, dan antusias kamu dalam menyajikan, atau juga dalam proses melakukan demonstrasi melalui LKPD. Lalu, setelah nilai keterampilan, Bu Dina juga perlu menyampaikan rubrik penilaian sikap untuk 3 aspek sekaligus, keaktifan, kerjasama, sama disiplin. Kerjasamanya baik nggak di dalam kelompok? Sama diarahin teman-temannya, aktif nggak dalam kegiatan pembelajaran ataupun kelompok, dan yang terakhir disiplin dalam menyajikan hasil diskusi. Itu dia rubrik penilaian baik keterampilan dan juga rubrik penilaian sih. Sekarang Bu Dina kasih waktu, silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing, mejanya diatur dengan rapi dan duduk dengan rapi pula. Yuk, silakan. Kursinya diangkat ya. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Semuanya boleh menghadap ke depan. Bu Dina langsung menjelaskan beberapa hal.
Setelah duduk di dalam kelompok, karena waktunya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan, membuka atau men-scan QR code yang ada di depan. Ya, sekarang aku udah pegang LKPD, bahkan udah kasih waktu untuk memahami terlebih dahulu. Secara garis besar, isi rangkaian LKPD yang aku pegang saat ini itu berisikan 5 hal. Yang pertama ada orientasi masalah, yang kedua organisasi peserta didik, berarti kamu udah kelompok, nanti udah mengumpulkan berbagai macam sumber, boleh dari link, dari cari di Google ataupun di buku boleh, pembimbingan yang akan kita lakukan, ada isinya demonstrasi yang pertama dan yang kedua, serta mengembangkan dan menyajikan akhirnya kamu akan presentasi dan kita sepakati akan presentasinya itu ya kelompok mana nih, 1, 2, 3, atau 4. Dan yang terakhir kita akan menarik kesimpulan dan ditutup dengan mengevaluasi. Bagian mana saja yang akan dipresentasikan? Yang kamu presentasikan adalah orientasi masalahnya, mengorganisasikan apa aja yang sudah kamu kerjakan, demonstrasi A dan B yang 1 dan 2 pasti kamu sajikan, kesimpulannya serta evaluasi. Kira-kira kelompok mana yang bisa memberitahukan cerita atau permasalahan dari gambar yang disajikan di LKPD ataupun yang ada di depan kelas? Tio, silakan. Yang memang kalau kita kayak ada sekarangnya kayak lebih bahkan memakan korban. Ya, oke. Kasih tepuk gambar yang di depan ini adalah yang menggambarkan kejadian atau kegiatan yang terjadi di Itaewon pada saat itu malam Halloween. Terlalu banyaknya membludak setelah beberapa tahun pandemi ya, semua berkumpul di tempatnya masing-masing dan pada kesempatan itu semua berkumpul di daerah yang sama, bahkan mau keluar aja pun nggak bisa. Kira-kira apa kaitannya dengan mekanisme pernapasan yang mau kita bahas? Ya, kelompok 1 lagi ya, silakan Jenny. Kelompok 1 ya, itu adalah kalau kamu menyebab itu dapat oksigen lebih pada saat berdesak-desakan, supaya oksigennya tadi apa? Berkurang. Karena oksigen yang berkurang sehingga membuat terasa sesak, jadi mekanismenya terganggu. Ya, kita tunggu aplikasi dan berbuka buat kejadian pada saat itu dan korban-korban yang ada. Dan sekarang isi dan pahami LKPD dan jangan lupa ada demonstrasi yang kamu harus lakukan dalam proses. Silakan dan selamat berdiskusi. Boleh pakai buku, boleh cari atau searching juga. Silakan mulai diisi, ya, mulai diisi LKPD-nya. Kelompok 1, 2, dan 3 itu ada penilaian keterampilan dan sikap. Jadi Budina akan berkeliling. Oke, silakan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk mengisi list LKPD. Oke, kalau sudah mengumpulkan data, boleh diolah informasinya. Ya, data yang sudah dikumpulkan diolah kemudian dimasukkan untuk menjawab lembar LKPD yang sudah diberikan. Satu kelompok dikumpulnya 1 aja ya, mewakili ya. Jangan lupa tulis sama anggota kelompoknya di LKPD. Kita akan presentasikan waktunya 10 menit dari sekarang. Jadi nafas seperti biasa, wajah dan bagian dadanya pada saat bernafas, nah itu ter-record. Coba diulangin lagi, Jen. Nah. Oke, ini kelompok 1 ya yang menggunakan. Boleh ambil di bagian depan, juga bisa. Sambil pegang kita dia berjalan Oke, silakan.
Oke, di data jangan lupa dicatat ya. Bisa gunainnya? Masa makin gede? 200, oh 200 di situ non. Kembali. Oh gitu. Oh. Tarik ke bawah. Lihat kepala bisa Itunya tarik ke bawah. badannya. Sorry. Jangan dibikin lepas. Sakit ya. Nah, mana? Tuh, foto aja kali. Astaga. Kelihatan 55 tapi. Ini pen. Hah? 55. Ini pen. Tinggi 55. 155. Oh, ini pendek ya. Ya silakan Jalan pakai timer gimana? Ini siapa? Kenal nggak? Apa? Iya nanti I suruh stop. Dia masih lebih mending sih daripada lu. Iya, gua tuh belakang lebih ya. Sekarang waktunya buat presentasi. Untuk presentasi kita undi dulu. Nah, undi kira-kira kelompok siapa yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kelompok nomor 4 silakan maju ke depan. Kelompok 4 silakan dipilih yang mana. Selamat pagi Bu Dina dan teman-teman. Selamat pagi. Jadi hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada saya, ada Magnus, terus ada Ardi, ada Jovan, ada Evo, sama ada Sanders. Kami akan menjelaskan tentang demonstrasi 2 yang kami kerjakan tadi. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa setiap probandus mengalami kenaikan frekuensi pernapasan setelah melakukan aktivitas. Mengapa hal ini terjadi? Nah, jadi hal itu terjadi karena adanya perbedaan posisi tubuh saat melakukan aktivitas serta dipengaruhi juga dengan berat badan kita. Contohnya itu pada saat berlari, kita akan perlu otot yang kontraksi lebih. Nah, jadi ketika itu terjadi, oksigen yang dibutuhkan akan semakin tinggi dengan pola pernapasan yang cepat. Frekuensi pun akhirnya akan seiring meningkat dibanding orang yang duduk dan berjalan. Terus pertanyaan kedua, mengapa berat badan mempengaruhi frekuensi pernapasan setiap probandus? Semakin berat badan seseorang, maka semakin banyak pula kebutuhan oksigennya, sehingga otomatis frekuensi bernapasnya juga tinggi. Terus yang pertanyaan ketiga, jika seorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan bila ia sedang duduk atau berbaring. Mengapa demikian? Jawaban dari kami, posisi tubuh dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan ketika berdiri. Misalnya, kita akan perlu otot yang kontraksi lebih bila dibandingkan saat posisi tubuh sedang duduk atau berbaring. Ketika itu terjadi, oksigen yang dibutuhkan akan semakin tinggi dengan pola pernapasan yang cepat. Pernapasan itu yang pertama dari sini itu ada jenis kegiatannya. Makanya tadi ada yang berdiri, berlari, dan berjalan. Terus yang kedua itu ada berat badan juga. Itu dua contoh yang mempengaruhi pernapasan. Mungkin dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, anak-anak, kelompok 4 tadi udah menyampaikan bahwa aktivitas itu menjadi faktor utama untuk melihat perbedaan laju frekuensi pernafasan.
Sekarang Bu Dina tanya, kalau misalkan ada orang yang jongkok dengan posisi dia tidur, kira-kira kalau diukur laju pernafasan, frekuensi pernafasannya mana yang lebih tinggi? Yang jongkok. Yang Jongkok. jongkok. Karena aktivitas jongkok lebih berat dibandingkan dengan yang posisinya sedang istirahat atau tidur ya. Oke, kurang lebih itu analoginya. Sekarang next. Selamat pagi Bu Dina dan Selamat pagi. teman-teman. Hari ini kami ingin mempresentasikan AKBD yang akan kami kerjakan hari ini. Kelompok kami terdiri dari saya Pion, terus ada Charles, ada Michelle Manson, ada Evelyn, ada Chelsea, sama ada Janet. Jadi apa sih yang menyebabkan banyak orang tewas dalam kejadian itu? Menurut kelompok kami alasannya adalah karena banyak orang yang berdesak-desakan sehingga menyebabkan orang kekurangan oksigen. Dan bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi proses pernafasan karena ada banyak orang yang berdesak-desakan. Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan oksigen di dalam tubuh sehingga frekuensi pernafasan itu meningkat dan pernafasan yang tersegal-segal, dan karena lingkungan oksigen di lingkungannya itu berkurang, maka tubuh pun kekurangan oksigen ya, sehingga banyak yang tewas dalam kejadian tersebut karena kekurangan oksigen. Demonstrasi satu yaitu pernapasan dada. Intinya ada kayak sambatannya, terus habis itu apa yang terjadi ketika kamu menghirup udara dan ketika kamu menghembuskan udara. Pertama ada inspirasi pernapasan dada atau menghirup udara. Nah, pada saat menghirup udara, otot tulang rusuk yaitu musculus intercostal eksternal akan berkontraksi yang menyebabkan tulang rusuk terangkat atau posisinya menjadi datar. Kemudian paru-paru mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi kecil sehingga tekanan udara luar lebih besar. Jadi udara masuk dari luar ke dalam paru-paru. Lalu ada masa akselerasi pernapasan dada. Nah, ini pada saat menghembuskan nafas, otot aman tulang rusuk akan berelaksasi yang menyebabkan tulang rusuk menurun. Kemudian paru-paru menyusut dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga udaranya didorong keluar dari paru-paru. Lalu ada juga pernapasan perut, ada yang inspirasi yang menghirup udara. Nah, pada saat menghirup udara otot rongga dada atau diafragmanya berkontraksi yang menyebabkan diafragmanya mendatar. Kemudian paru-paru mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi kecil dibandingkan tekanan udara luar. Nah, habis itu sama kayak tadi, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, dan masa ekspirasi itu pada saat menghembuskan nafas, otot diafragma akan berelaksasi yang menyebabkan diafragma kembali melengkung. Kemudian paru-paru mengepis dan tekanan udara di paru-paru menjadi lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Nah, tekanan udara ini menyebabkan udara didorong keluar dari paru-paru. Dan terima kasih Bu Dina dan teman-teman. Sekian presentasi kami. Silakan duduk buat kelompok 1 ya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Di kelompok 1 tadi yang dibahas perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Masih ingat tadi yang disampaikan nama kelompok 1, pernapasan dada menggunakan organ apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Kalau pernapasan perut? Diafragma. Diafragma. Ya, jadi tolong di. Oke, kita lanjut. Selamat pagi teman-teman dan Bu Dina. Hari ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota saya, Gabriela, Nadia, Amelia, Valeri, Jill, dan Elgin. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dari AKBD yang sudah kami kerjakan. Jadi dari pertanyaan pertama, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa setiap probandus mengalami kenaikan frekuensi pernapasan setelah melakukan aktivitas. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kita melakukan aktivitas, otot akan berkontraksi sehingga memerlukan oksigen yang lebih banyak. Dan ketika kita memerlukan oksigen lebih banyak, frekuensi pernapasan otomatis akan lebih meningkat. Lalu yang kedua, mengapa berat badan sangat berpengaruh pada frekuensi pernapasan? Karena semakin berat badan seseorang,
semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan. Dan ketika kita memerlukan lebih banyak oksigen, berarti frekuensi pernafasan juga akan lebih cepat. Ketika tubuh berdiri, tubuh itu lebih membutuhkan otot yang berkontraksi sehingga memerlukan oksigen lebih banyak daripada orang yang sedang duduk. Nah, ketika kita memerlukan oksigen lebih banyak, frekuensi tubuh akan meningkat. Jadi kesimpulannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama itu ada posisi tubuh, usia, jenis kelamin, dan berat badan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan frekuensi pernafasan. Ada yang bisa menyebutkan dan mengulang kembali faktornya apa aja satu? Aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan dari praktikum atau demonstrasi kita terlihat dari kegiatan apa aja? Duduk, berjalan, dan berlari. Good, Renhat ya. Duduk, berjalan, dan berlari. Yang kedua faktor apa lagi yang tadi ditekankan? Berat badan. Ya, oke. Yang terakhir, terima kasih sekali lagi buat kelompok 3. Yang terakhir, yang digabungkan, gak usah diputar lagi ya, udah jelas ya. Selamat pagi bisa teman-teman, perkenalkan nama saya Renhat, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mempresentasikan KPD 1 buat anggota kelompok 2 beranggotaan saya, Renhat, Fredrik, Eugene, Ethan, Jackie, Jonathan, dan Nathanael. Nomor 1, apa yang menyebabkan banyak korban tewas? Pada malam itu di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, ratusan ribu orang berkumpul di sebuah gang sedikit hanya selebar 4 meter. Banyaknya korban yang tewas bukan karena banyaknya orang yang berkumpul di area itu, melainkan karena padatnya area itu. Badatan inilah yang membuat area ini mematikan. Berdiri di tengah kerumunan ini seperti ditekan dari semua sisi, dan lebih parahnya, jika ada yang jatuh, maka orang di sekitarnya juga akan jatuh. Karena tekanan dan kerumunan ini, akibatnya orang yang jatuh ini bisa terinjak, tertimpa, yang akhirnya membuat orang-orang tersebut tidak bisa bernapas dan akhirnya mati. Bagaimana kegiatan tersebut mempengaruhi proses pernapasan? Ratusan ribu orang di sebuah gang selebar 4 meter berdiri di kerumun, dan sebadan itu akan terasa ditekan dan dari semua sisi. Tekanan pada dada yang akan sangat besar sampai tubuh manusia tidak dapat melakukan respirasi. Hal ini lebih parah lagi untuk orang yang jatuh dan tertimpa. Saat inspirasi, dada akan mengembang dan diafragma akan berkontraksi yang membuat konsentrasi udara lebih rendah di dalam paru-paru, sehingga udara terutama oksigen dapat masuk ke paru-paru. Tapi dalam situasi kerumunan ini, tekanan di sekitar dada tidak dapat mengembang dan diafragma tidak dapat berkontraksi, yang artinya oksigen tidak dapat masuk ke paru-paru. Akibatnya, proses pernapasan berhenti dan tubuh tidak dapat mendapatkan oksigen. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih Miss dan teman-teman telah mendengarkan. Ya, itu tadi kelompok 2 kembali mengulas tentang kasus yang di Korea pada saat malam Halloween yang banyak tertimpa atau dan terinjak-injak sehingga mengganggu sistem pernapasan dan akhirnya meninggal dunia. Ya, sangat disayangkan. Itulah hasil dari presentasi 4 kelompok untuk pertemuan kali ini yang mengambil topik tentang mekanisme pernapasan dada dan perut serta faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Ya, tepuk tangan buat kamu yang udah presentasi. Oke anak-anak, jadi setelah kita duduk di dalam kelompok, sudah presentasi, sudah menyajikan hasil presentasinya, dan sekarang kita mau melakukan evaluasi kegiatan dari kelompok ini. Ya, tadi kelompok 1 udah menjawab ada kendala dan hal yang kesulitan yang dihadapi dalam proses kegiatan dalam membuat laporan atau LKPD. Bu Dina mau minta kembali data-datanya, tolong disampaikan 1 aja minimal kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan LKPD. Ya, mulai dari kelompok 4, 3, 2, 1. Silahkan kelompok 4. Apa evaluasi kegiatan pada pertemuan kali ini? Kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan LKPD. 1. Kendalanya tadi pas pakai aplikasi MyFit sempat ada error. Oke. Thank you. Cukup 1 ya? Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 4. Yang lain mengalami hal yang sama? Oke, karena pertama kali kita gunakan ternyata ada aplikasi
yang bebas kita bisa dapatkan, tetapi bisa menunjang proses pembelajaran di dalam kelas, ya. Tanpa harus kita ke dokter, kita ternyata bisa dan dibekali dengan aplikasi hanya dengan memberikan pantauan wajah dan bagian area dada dan kita bernapas normal, itu bisa terdeteksi dari aplikasi dalam handphone, ya. Kecanggihan itu baiknya kita gunakan untuk mendukung pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Oke, ada lagi selain Google Fit-nya yang bermasalah dalam penggunaan? Kelompok 3 mungkin ada mau nambahin? Tadi pas pakai live worksheet sedikit bermasalah, terus pas di reload tiba-tiba hilang semua, dia harus ditulis diulang kembali gitu. Oke, thank you Nadia kelompok 3. Kendala dalam proses mengisi live worksheet-nya mungkin bisa jadi karena jaringan kali ya. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Kelompok 2, kendala apa yang dihadapi pada saat Tadi kita kayak hampir mengalami kesalahan, soalnya pas tunjuk tadi pas lagi duduk itu kayak lebih besar daripada saat jalan gitu. Jadi mungkin dapat ada kesalahan hitung gitu. Terus kita hitung ulang dan akhirnya ya ketemu yang benar. Oke, yang benarnya apa berarti? Kalau- Duduk dengan berlari harusnya lebih kenceng yang mana dari? Kalau itu yang lari, soalnya duduk kan lagi beristirahat. Oke, thank you Rehat. Tapi anak-anak semuanya tahu ya benarnya gimana ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk yang terakhir, kelompok 1. Apa kendalanya tadi? Diulas lagi satu aja. Ya tadi pas pas cek di Google Fit-nya rada error lagi. Baru pertama kali mendownload aplikasi? Iya, baru di-download. Dan baru pertama kali menggunakan? Oke, besok-besok kita bisa gunakan ya buat kesehatan kita. Sekali lagi terima kasih buat kelompok 1, 2, 3, 4, 11, 5, 3 ya yang sudah berkelas. Sekarang silahkan kembali ke posisinya masing-masing. Kamu yang udah menyelesaikan LKPD-nya, yuk sama-sama kita menyimpulkan apa yang menjadi topik yang mendasari mekanisme pernapasan dada dan perut serta faktor yang mempengaruhi laju frekuensi pernapasan. Oke, sekarang kita mau menyimpulkan dari hasil LKPD yang udah kita susun bersama. Silakan angkat tangan, kira-kira yang menjadi kesimpulan pada pertemuan kali ini apa ya? Oke, thank you. Yang pertama tantangan. Apa tantangannya? Terdapat dua mekanisme buat penapasannya, penapasan dada dan penapasan perut. Terdapat dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasannya kalau jantungnya beda sama yang nggak beraktivitas. Oke, aktivitas contohnya ya orang yang beraktivitas dengan yang nggak aktivitas lajunya beda. Berat badan seseorang makin banyak oksigen yang diperlukan. Semakin banyak oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembakaran. Terima kasih Evo. Sekali lagi terima kasih. Budina mau menyampaikan sekilas aja yang menjadi concern materi kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, dalam pernapasan manusia ada yang dikenal dengan istilah inspirasi, berarti menghirup udara, dan ada yang dikenal dengan ekspirasi atau exhale, itu untuk mengeluarkan udara, atau kita biasa membahasakannya menghembuskan udara. Kalau pernapasan dada pakai tulang, kemudian pernapasan perut menggunakan hidung. Nah, ini dia bagian untuk mengetahui fase inspirasi dari pernapasan dada, ya. Yang inhale tadi, yang satu udara masuk, apa yang terangkat, apa yang terisi, dan bagaimana volume paru-paru. Berikut adalah fase yang ekspirasi menggunakan pernapasan dada. Ya, saat pernapasan dada terjadi, kita menghembuskan udara. Nah, nanti inilah aktivitas dari tulang rusuk, volume dari pernapasan, dan paru-parunya mengempis. Itu untuk pernapasan dada ekspirasi. Ini adalah untuk pernapasan perut, yang tadi menggunakan diafragma dari fase inspirasi. Saat udara masuk, paru-parunya ternyata mengembang. Dan otot diafragmanya juga itu berkontraksi. Perhatikan ini gambarnya, karena sering terjadi kesalahan pada saat menjawab soal dari gambar yang disebut. Berikut adalah tampilan gambar serta aktivitas organ pernapasan yang berkaitan dengan proses ekspirasi dari pernapasan kita. Berikut adalah faktor-faktor yang tadi kita sudah simpulkan bersama. Kita ulas kembali ya. Yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, tadi sudah disampaikan sama si Edo. Yang ketiga ada suhu tubuh, ada berat badan, ada posisi tubuh, dan yang terakhir adalah ada aktivitas.
Ya, demikian materi dan kesimpulan yang kita ulas kembali. Untuk di akhir bagian pertemuan ini, kita akan melaksanakan proses evaluasi pembelajaran. Ada proses, kalau di awal tadi mungkin banyak yang salah, mana penamatan dada dan perut dan faktor-faktornya. Sekarang silakan print pakai nama dan nomor absen, silakan jawab menggunakan aplikasi khusus di handphone kamu. Scan QR code-nya bisa kan? Ya, silakan masuk menggunakan. Nah, ini udah pada masuk ya. Terima kasih. Ada Nathanael, Pak Celeste, Sanses, Jonathan, Evelyn, dan kita mulai ya. Kita mulai. Frederick. Silakan dijawab pertanyaan. Wow, udah ada yang selesai ya. Oke, terima kasih buat evaluasi pembelajaran yang sudah kamu lakukan, dan rata-rata dari evaluasi pembelajaran semuanya sudah benar menjawab soal yang diberikan. Ya, kali tepuk tangan apresiasi buat kalian semua. Oke, kuisnya udah selesai. Sekarang Budina mau melihat kembali apa evaluasi pembelajaran dari rangkaian awal sampai akhir. Silakan kirimkan ke My Viewer tadi apa kesan kamu belajar pada hari ini dan hal baru apa yang kamu dapat. Oke, Vio udah masuk. Happy belajar teknologi baru di biologi. Wah, terima kasih ya Vio, terima kasih. Nadia juga, yang lain yuk buruan dikirim. Senang bisa mendapat informasi bermanfaat mengenai sistem pernafasan manusia. Wah, luar biasa. Terima kasih. Budina berharap semoga pesan ini gak cuma ada dan sampai di kelas ini, tapi juga bisa bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, pada agenda pertemuan pada minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tubuh kita. Terima kasih Rufik dan anak-anak semuanya. Ini dia akhir dari pertemuan kita dan Budina mau tutup dengan quotes, hidup adalah bersyukur dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, termasuk udara yang gratis kita dapatkan dari sang Pencipta. Ya, jadi jangan disia-siakan, mari hidup lebih baik lagi untuk kesehatan. Terima kasih dan sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Silakan ditutup dan sebelum diberi salam seperti biasa kita berdoa. Terima kasih. Silakan disiapkan. Beri salam. Terima kasih kembali, Tuhan berkati. Silakan duduk dan melanjutkan aktivitas kita.